Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Partin dari instansi SMA 9 Tanjung Jabung Barat. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Sultan Taha tahun 2024 batch 1. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Garuda Pancasila untuk menambah rasa cinta kita terhadap negara kita. Lihat, mulai ya. Dalam gambar poin A-nya. Nah, coba Nabil. Janji kepada teman. Oke, janji kepada teman. Nah, yang A. Untuk yang A bisa ditandakan sepertinya akrab ya. Yang kedua apa tuh? Apa? Oh ya, apa Nabil? Menepati janji di lingkungan pekerjaan. Oke, itu kita lihat di situ ada bersalaman ya, berjabat tangan. Di atas meja juga ada seperti gambar laptop seperti itu ya. Nah, baik, kita di pertemuan ini akan membahas tentang materi yaitu Syu'abul Iman dalam poin menepati janji. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi dan konsep dari cabang iman menepati janji sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 34, dan di situ disajikan juga macam-macam janji. Berikutnya peserta didik juga dituntut untuk bisa memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sikap Syu'abul Iman, yaitu menepati janji. Yang berikutnya yaitu ada peserta didik juga untuk paham apa saja dampak positif dan negatifnya apabila melaksanakan janji ataupun mengingkari janji. Kaitan minggu lalu, siapa yang punya pelajaran minggu lalu? Nah, apa tuh? Etos kerja. Ya, jadi menurut kalian ada nggak kaitan dari menepati janji dengan etos kerja? Ada Nabil? Nah, coba ayo. Apa kaitannya? Janji akan ditepati karena akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir besok. Oke, di situ akan dimintai pertanggungjawaban. Pada hari ini kita akan
lanjutkan dengan berdiskusi yang nanti kita akan bagikan RKPD beserta dengan kelompoknya. Kita akan dibagi menjadi 2 kelompok ya, sesuai dengan kesepakatan kita minggu yang lalu. Berikutnya kita akan mempresentasikan setiap kelompok hasil diskusi tersebut. Paham ya berjalannya pembelajaran kita hari ini? Paham. Oke. Berikutnya kita ada di sini yaitu teknik yang Ibu ambil dalam penilaiannya, yaitu pertama observasi dari sikap kalian. Berikutnya Ibu akan mengambil penilaian dari penilaian pengetahuan yaitu tertulis. Nanti di akhir penutup kita akan ada Google Form ya berupa tertulis. Kalian bawa HP? Bawa. Nanti ya dikirimnya ya. Berikutnya ada bernilai dengan keterampilan kalian bagaimana. Paham ya untuk berjalannya dan materi kita ini? Oke, kita masuk ke poin berikutnya yaitu kita akan simak video berikut. Wa'ahdi janji. Janji. Amanah. Pernahkah kita berjanji? Seringkali kita berjanji. Dikaitkan Allah antara amanah dengan janji dalam satu ayat, dipisahkan hanya oleh Allah. Begitu juga dalam hadis. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada, kalau berjanji dia ingkar, wa idza tumina, kalau dia diberi amanah. Bedanya kalau dalam ayat ini amanah dulu baru janji, kalau dalam hadis janji dulu baru amanah. Kapan janji kita? Saya pernah berjanji dengan teman, kalau saya pernah berjanji. Ingatkah engkau bahwa janji yang paling awal engkau ucapkan bukan dengan anak, bukan dengan istri, bukan dengan tetangga, bukan dengan bapakmu, bukan dengan ibu. Janji yang pertama adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in, ingatlah. Kenapa diawali dengan in? Ingat, karena banyak orang yang lupa. Ingatlah wahai orang-orang yang lalai, orang yang tidak ingat, orang yang lupa, orang dulu pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Allah bertanya dalam sebuah majlis, Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Saat itu Allah bertanya kepada semua dan semua menjawab, bala syahidna, kami berjanji, hanya engkau sajalah Rabb kami. Antakum yawmal qiyamati, pada akhirnya nanti kamu akan mengkhianati janji dan kamu berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa, kami lalai, kami tidak ingat janji kan. Janji yang paling tua, janji yang paling awal, janji yang pertama kali adalah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah, bahwa kami akan senantiasa beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illallah. Ini janji kita yang awal. Maka jangan pernah sekutukan Allah dengan apa. Kenapa dosa yang paling besar itu syirik? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah. Karena pengkhianatan terhadap janji dulu, berkata di hadapan Allah, engkaulah Rabb kami, engkau mencipta kami, engkau mengayomi kami, engkau mengatur hidup kami, engkau yang memberikan rezeki. Tapi buktinya setelah sampai ke dunia ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jaga, kalau mau iman kita benar. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Oke, di situ ada yang tahu siapa Ustadz yang menyampaikan materi ini? Ini Ustadz kondang ya kan? Membahas tentang apa tuh beliau? Janji. Coba kita lihat lagi ulas sedikit. Janji itu ada berapa? Ayo, kalau di situ kita lihat yang janji paling utama yaitu janji kepada Allah, yaitu dengan dua kalimat mengucap dua kalimat syahadat. mengucap 2 kalimat syahadat. Yaitu tadi apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah janji kita pertama yang sebelum kita janji kepada orang ataupun kepada orang tua, mungkin anak, istri ataupun yang lainnya tadi. Oke, berikutnya kita akan membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok, 2 kelompok
silakan Ananda semua membentuk kelompoknya masing-masing mulai dari sekarang. Silakan. Ya. Untuk kelompok 1 ya, didiskusikan untuk materi apa makna menepati janji dari dalam video tadi ya. Selanjutnya macam-macamnya juga. Nah, kelompok 2 silakan kamu cari contoh konkret apa saja contohnya di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan menepati janji, terutama mungkin di sekolah lah ya kan, yang lebih limit. Berikutnya ada dampak positif dan negatif apabila kita menepati janji atau bahkan mengingkari janji. Silakan didiskusikan 15 menit dari sekarang. Boleh dibuka bukunya atau media-media berkaitan dengan internet. Tidak boleh membuka selain dari materi ya. Oke, silakan dibuka HP-nya. Sudah selesai? Sudah? Oke, siap kelompok 1. Oke, Natasha dan kawan-kawan mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai makna menepati janji, yaitu suatu sifat orang beriman yang harus dipupuk di dalam diri. Menepati janji berarti melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian dengan tidak menyimpang dari agama dan hukum yang berlaku. Oke, Natasha sudah menjelaskan, sudah bisa dipahami nih? Ya, Bu. Sudah. Oke, ada pertanyaan ada? Ya, ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 2 ya. Kami kelompok 2 itu bertanya, Iya. apa contoh konkret dari masing-masing jenis janji? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan kelompok 2. Yang pertama itu janji kepada Allah, yaitu contohnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua berjanji kepada sama manusia, yaitu contohnya janji membayar hutang. Yang ketiga janji kepada diri sendiri, contohnya janji tidak menyontek. Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Diaplaus. Jadi masuk kepada kelompok 2 lagi ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manfaat menepati janji. Manfaat menepati janji yaitu salah satunya dijanjikan masuk surga. Yang kedua, terbangun dalam manusia yang berakal. Yang ketiga, bukan golongan orang yang munafik. Yang keempat, hubungan sosial yang lebih baik. Dan yang kelima, merasa lega, tenang serta damai. Dan yang terakhir, banyak disukai orang. Berikutnya dampak negatif mengingkari janji. Ya. Pertama, mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia. Yang kedua, termasuk golongan orang yang munafik. Ya. Yang ketiga, merusak hubungan orang sesama orang. Ya. Yang kelima, yang keempat, ketidaknyamanan emosional. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, terima kasih. Jadi di situ kita bisa lihat bahwasanya dari menepati janji merupakan bagian dari syu'abul iman dan
syu'abul iman yang jumlahnya 77 ini bisa kita lakukan, maka insya Allah sempurnalah iman kita. Berikutnya kita melihat daripada pengertian tadi ya, sudah disampaikan kepada kelompok 1 bahwasanya dalam Islam menepati janji adalah suatu sifat orang yang beriman harus dipupuk dari dalam hati orang tersebut. Dan di situ juga berarti melakukan apa yang telah ditentukan di dalam kesepakatan dan tidak menyimpang dari ketentuan agama dan hukum yang berlaku khususnya di negara kita. Ada yang bisa membaca Quran surah Al-Isra? Ada? Oke, Najla, ayo nak. Artinya, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik dengan mengembangkannya sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 34. Oke. Di dalam Islam ada 3 jenis janji ya. Yang pertama pada dikatakan apa tadi? Janji kepada Allah, Janji kepada manusia, janji kepada diri sendiri yang pintar sudah. Kita lihat untuk manfaat menepati janji, yaitu Allah menjanjikan kita untuk masuk surga dan mendapatkan kepercayaan yang tergolong darah manusia yang berakal. Golongan kepada kita bukan orang yang munafik. Hubungan sosial yang lebih baik dan kita merasa damai, tenang karena kita tidak berbohong. Mengingkari janji maka ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia. Dan di situ digolongkan pada orang-orang yang munafik. Dan di situ juga bisa merusak hubungan sesama manusia dan kita merasa tidak nyaman. Di sini ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini. Di sini saya akan menambahkan kesimpulan. Menepati janji itu bukan saja hanya tentang soal pemenuhan komitmen, tetapi juga bisa mencerminkan karakter dan integritas atau value diri kita. Karena seseorang yang sering ingkar janji itu bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan orang lain terhadap kita, dan orang yang ingkar janji itu adalah termasuk orang-orang yang munafik. Oke, terima kasih. 10 menit cukup? Oke, sudah? Sudah, oke. Sudah menerima hasilnya ya. Oke, berikutnya Ibu ada ini dia. Refleksi diri untuk Ibu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dengan Ibu? Ada di sini senang? Kecewa? Biasa saja. Bahagia aja. Iya, karena kita mendapatkan tausiah yang tadi kan. Yang akan kita bahas berikutnya yaitu mensyukuri nikmat. Oke, di situ ada motivasi ya untuk diri kita masing-masing. Esensi dari ilmu adalah untuk mengetahui apa itu ibadah dan ketaatan. Jadi kalau kita ibadah dan taat, kalau tidak ada ilmu sama saja. Maka tujuan ilmu agar kita bisa diterima ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.